Beberapa kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak itu basicnya dari 2 titik yang saya kunjungi kemarin, Jawa Timur dan Purworejo, itu dari gadget. Gitu. Sekarang Bu, ada kejadian anak mengalami kekerasan seksual, orang sedesa diam. Kami merencanakan fokus kegiatan kami selama 5 tahun ke depan adalah ruang bersama Merah Putih, karena nama kami adalah Kabinet Merah Putih. Jadi kami akan berangkat dari desa kelurahan yang memang sudah aktif, kemudian kita tambah kontennya. Kalau selama ini kita mengurusi pemberdayaan perempuan dan anak di desa kelurahan ramah perempuan dan anak, maka di ruang bersama Merah Putih ini kerja bareng seluruh kementerian. Misal di desa, jadi basicnya kita di desa. Di desa itu anak stunting ada berapa sih gitu? Apa yang harus dilakukan? Karena stunting itu tidak bisa hanya dengan memberikan makanan gratis. Yang paling penting adalah faktor keluarga. Bagaimana si ibu diedukasi, keluarga diedukasi agar ada generasi muda yang berkualitas. Maka sejak dari sebelum hamil itu juga sudah si ibu harus tahu apa yang harus dilakukan gitu. Kemudian misalkan di desa itu masih ada ibu hamil yang anemia. Oh ini tugasnya siapa sih? Oh dinas kesehatan ternyata yang belum maksimal. Kita bukan menyalahkan. Ini loh belum maksimal masih ada gitu. Nah konsen saya adalah saya agak miris melihat anak-anak sekarang yang edik terhadap gadget. Ya. Beberapa kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak itu basicnya dari 2 titik yang saya kunjungi kemarin, Jawa Timur dan Purworejo, itu dari gadget. Gitu. Nah, kita nggak bisa melarang anak-anak jangan main gadget, nggak bisa. Tetapi bagaimana kita memberikan solusi dan alternatif kalau dia tidak boleh main gadget, apa yang harus dilakukan? Maka di ruang bersama Merah Putih ini, bayangan saya, karena saya ingat waktu anak saya SD itu sekolah di sekolah alam gitu ya. Itu supir-supir itu paling susah ngajak anak pulang. Selesai sekolah itu jam 3. Tapi mereka tuh pulang biasanya menjelang maghrib gitu kan. Karena apa? Karena di sekolah tuh mereka nyaman, betah sekali gitu. Nah saya ingin menciptakan ruang bersama ini sangat nyaman untuk anak-anak. Begitu mereka pulang sekolah, mereka pokoknya maunya langsung ke ruang bersama. Ruang bersama ini jangan dilihat dari fisiknya ya, tetapi lebih dilihat dari fungsinya. Itu bisa juga tempat yang mungkin layak di setiap desa, mungkin ada tempat yang bisa kita pakai. Jadi tidak harus membangun dari awal gitu. Nah, nanti bayangan saya ketika anak-anak itu pulang dari sekolah, mereka pinginnya langsung ke ruang bersama itu. Apa yang ada di sana? Pertama, mereka passionnya apa? Yang mau tari, kita datangkan guru tari, kerjasama dengan Kemendikbudmen. Jadi mereka menyiapkan, ada yang mau tari, ada yang mau nyanyi, ada yang mau main gitar, kemudian ada yang mau melukis, apapun keinginan anak-anak itu kita coba fasilitasi gitu ya. Jadi yang kami usulkan adalah mereka kita berikan permainan tradisional. Karena permainan tradisional itu punya filosofi ya. Permainan tradisional itu tidak ada permainan tradisional yang mereka main sendiri. Pasti selalu berkelompok. Kenapa permainan tradisional berkelompok? Karena mereka mengajarkan kekompakan, gotong royong, kebersamaan, harus sportif, kemudian nggak boleh curang, harus antri, dan tidak ada perbedaan apapun. Jadi misalkan kita mau main galasin nih, misalkan 7 orang, karena kamu agamanya ini nggak boleh, itu nggak ada. Dulu waktu saya kecil, dengan agama apapun, dengan latar belakang apapun, kita main bersama-sama. Kemudian dia nggak kita lihat dia miskin atau kaya, ya main bareng-bareng. Justru dari kecil itulah kita pupuk kebersamaan, keindonesiaan kita, keberagaman kita dipupuk sejak kecil. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak tuh nggak sadar bahwa sebetulnya dia diajari untuk mencintai sesamanya. Nah kalau sekarang anak-anak pulang, dia langsung di kamarnya mojok gitu ya, asik dengan HP-nya, kita nggak tahu apa yang mereka lakukan. Orang tua juga tidak bisa
memantau 24 jam apa yang ada di gadget anaknya gitu. Kita nggak tahu informasi apa yang mereka punya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak kita ini menurut saya kecintaan terhadap Indonesianya juga sampai sejauh mana gitu ya. Ada anak yang nggak hafal Pancasila. Ada anak yang nggak ngerti MPR itu apa gitu. Dan mereka tidak punya tokoh pahlawan yang menjadi idola mereka dari Indonesia. Jadi bagaimana nilai-nilai Pancasila itu sejak dini kita tanamkan kepada anak-anak melalui permainan. Kemudian kita bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan juga dan Kebudayaan, mungkin bagaimana anak-anak ini didatangkan pendongeng. Pendongeng yang bercerita tentang pahlawan nasional kita. Dulu Sudirman tuh berjuangnya seperti apa sih? R.A. Kartini seperti apa? Kemudian Cut Nyak. Banyak sekali sebetulnya anak-anak kita bisa belajar kepada tokoh-tokoh kita gitu. Nah ini sekarang mereka nggak kenal. Idolanya dari Korea. Idolanya dari tempat lain ya. Mereka tidak tahu harus bagaimana karena memang tidak ada sarana atau fasilitas yang menjembatani mereka untuk bisa mencintai Indonesia. Jadi ruang bersama Merah Putih ini itu fondasi untuk pembangunan karakter anak-anak Indonesia. Supaya mereka tahu negaranya seperti apa, kehebatan negaranya, dan dia akan cinta kepada negerinya. Kemudian yang untuk ibu-ibunya, jangan salah, yang edik terhadap gadget, itu bukan hanya anak-anak, ibu-ibu itu lebih parah loh. Mereka malas masak, pesan ya secara online. Karena mereka lebih asik, masak itu butuh waktu. Kalau mereka pesan secara online, langsung datang, tapi mereka tetap, walaupun tidak semuanya ya, tetapi pengasuhan anak jadi berkurang waktunya gitu, karena ibunya juga asik dengan gadget. Jadi menurut saya di ruang bersama Merah Putih ini, bagaimana ini menjadi sebuah gerakan, bukan sekedar event. Jadi habis nyuntik gitu ya, selesai, enggak. Tetapi ini adalah sebuah gerakan dari seluruh kementerian, lembaga, dan masyarakat. Ini harus bersama-sama, nggak bisa kementerian aja, nggak bisa masyarakat aja, tetapi seluruh komponen bangsa ini bersatu. Saya sih nggak peduli, ini mau dianggap programnya Kementerian Kebudayaan yang berhasil, mau Kementerian Kesehatan, saya nggak peduli untuk itu. Bagi saya yang penting di desa itu penguatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan terhadap anak itu terjadi. Nah, oleh karena itu PR berat kita, selain nanti ini ruang bersama Merah Putih ini ada, kita jangan salah memilih orang. Jadi yang harus kita pilih adalah orang yang memang dari hati geraknya gitu. Bukan karena dia harus dibayar, bukan karena dia butuh status sosial sebagai koordinator di situ gitu. Tetapi yang kita butuhkan adalah mereka yang bergerak dengan hati dan menggerakkan bersama-sama komponen yang ada di masyarakat. Jelas akan melakukan hal yang terbaik, kebijakan yang bisa meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan seksual dan juga terhadap anak-anak. Nah, salah satunya adalah di ruang bersama ini. Ruang bersama ini nanti kita akan ciptakan ruang yang enak untuk curhat. Jadi membangun kebersamaan di masyarakat ya, bahwa dia ada masalah loh gitu. Jadi gimana caranya kita mengajak mereka, yuk jangan curhat ke orang yang salah. Jadi kita punya ruang di sana, ruang curhat atau ya sesuai kearifan lokal apalah mereka namanya gitu. Ketika gerakan di ruang bersama Merah Putih ini sudah terjadi, gampang dilacak. Anak pernikahan dini, kita bikin sanksi sosial di desa ini, kalau belum 19 tahun nggak boleh ada pernikahan anak-anak, nggak boleh KUA harus atau tokoh agama ketika mereka mengadakan resepsi nggak boleh ada yang datang. Misalkan sanksinya seperti itu. Terus misalkan ada kekerasan seksual ya, karena kan banyak
keluarga terjadi. Ketika ini masyarakat sudah ada empati terhadap lingkungan terdekatnya, ini bisa diminimalisir juga gitu. Jadi bukan karena dari hukum aja menurut saya, tetapi preventif komunitas menurut saya itu lebih ngena. Nah, dulu seingat saya waktu kita kecil ya, tapi saya nggak pernah kalau di desa ada ibaratnya ada uang jatuh ting itu desa tuh ngerti semua. Sekarang Bu, ada kejadian anak mengalami kekerasan seksual, orang sedesa diam. Ini yang tidak kita inginkan. Bagaimana menumbuhkan empati itu melalui gerakan bersama. Jadi ini kerja berat, tapi saya yakin Allah pasti menciptakan orang-orang yang mau bekerja dari hati. Loh, anak-anak sekarang nih ya, dia habis melakukan kekerasan seksual, kayak merasa nggak bersalah, karena masyarakatnya acuh. Tetapi kalau ini masyarakat ini udah menjadi satu kekuatan, janganlah nanti kita dikucilkan. Itu menurut saya jadi bagus. Oh janganlah. Jadi ada kayak sanksi sosial yang secara tidak sengaja, yang tidak mereka sadari bahwa seperti itu menjadi bentengnya mereka. Dan ini nggak bisa diciptakan dalam sehari 2 hari. Ini prosesnya panjang. Jadi janganlah menuntut kami apa yang dikerjakan. Enggak. Ayo dilihat prosesnya. Jadi kita berproses bersama-sama. Saya pikir media punya peran luar biasa, gitu loh. Jadi bagi saya, ayolah mencerdaskan bangsa ini bergerak dari hati. Memulai dari diri apa yang bisa kita lakukan bersama. Seminimal mungkin. Oke, guru bisanya di apa, pedagang bisanya di apa, gitu. Jadi semua punya peran, semua punya potensi untuk mensejahterakan diri kita masing-masing dan juga masyarakat sekitar. Kalau pemulihan, salah satu yang ada dalam catatan kami akan bekerja sama dengan kampus-kampus yang punya fakultas psikologi. Jadi mereka yang mau menjelang skripsi, menjelang selesai, mereka harus magang. Nah terserah magangnya mau di mana, gitu. Jadi jangan diluluskan sebelum dia menangani kasus kekerasan anak atau dan berhasil. Nah itu sebagai menurut saya bukan sekedar skripsi keilmuan itu bukan secara tertulis, tapi bagaimana mereka punya keterampilan, keahlian sesuai dengan, dan itu tidak pakai biaya kan kalau mereka magang gitu loh. Dan ada indikatornya, jadi oh kamu mendampingi magang di sini belum berhasil, nggak bisa lulus gitu. Jadi ini kan juga memaksimalkan fungsi perguruan tinggi untuk mencerdaskan masyarakat di mana perguruan tinggi itu berada. Kalau pendampingan hukum ini memang PR berat ya, karena keadilan hukum itu belum dirasakan sepenuhnya. Ini perlu kerja ekstra, tapi saya yakin Bapak Presiden kita ini cukup tegas. Jadi jangan sekali-kali bermain dengan rakyat. Hak rakyat jangan sekali-kali dibuat permainan gitu. Karena itu kan pertanggungjawabannya juga bukan hanya di dunia saja, tapi kepada yang di atas juga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Memang itu PR, Mbak. Beberapa kasus kendalanya karena lama, sehingga mereka nggak sabar akhirnya menempuh jalan lain gitu. Ya itulah kita masih butuh berproses, saling membenahi diri. Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga belum maksimal. Kita juga masih evaluasi untuk memberikan yang terbaik. Saya berharap ya perempuan-perempuan Indonesia tidak ada yang dimarginalkan. Mereka punya hak-haknya, bagaimana mereka bisa mengatur dirinya, punya kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya gitu. Jadi kesempatan-kesempatan itu bisa terwujud gitu. Ya sebagai orang yang merdeka lah, dia punya kemampuan apa bisa tersalurkan gitu. Terus dia bisa juga membesarkan anaknya gitu ya, dan anak-anak juga merasa terlindungi, terpenuhi hak-haknya gitu. Itu aja sih sebetulnya, karena membangun Indonesia itu pekerjaan panjang, butuh proses, dan tidak bisa
sekilas terus langsung jadi gitu ya. Memang butuh kerjasama dari semua pihak. Implementasinya, iya memang saya belum terlalu fokus ke sana, tapi sedang. Ini proses, semuanya proses gitu ya. Jadi memang kemarin karena kita fokus ke ruang bersama Merah Putih, maka saya akan segera mengundang para penggerak masyarakat, kemudian tim kami memetakan gitu. Nah, kemudian kemarin saya juga melihat karena saya belum pernah menangani korban kekerasan, sehingga saya ingin punya pengalaman hadir langsung sehingga ketika kita nanti memfokuskan turunan dari undang-undang itu, saya bisa melihat kondisi korban. Kalau kita nggak ngelihat kan, kita nggak tahu ya secara psikologisnya seperti apa gitu. Jadi ketika kita akan menurunkan undang-undang itu, paling tidak perda-perda di daerah itu menguatkan, meminimalisir. Nah itu kan juga nggak mudah tuh, kita harus lihat turunannya seperti apa. Nah kemarin saya melihat memang dari faktor hukum yang masih belum berpihak. Nah kan kita bisa ngelihat nih, oh kira-kira dari stakeholder di tingkat kabupaten, siapa sih yang bisa, ini kan gak gampang Mbak, untuk bisa menelurkan menjadi perda misalkan. Ini kan prosesnya panjang untuk menurunkan dari undang-undang itu gitu. Jadi tetap kita berproses dan kita ingin ada kebersamaan dari semuanya.